Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Kita wajib sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini sementara, pasti kita tinggalkan. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, sebanyak apapun teman, keluarga, sanak saudara yang kita miliki, pasti kita akan tinggalkan. Senikmat apapun kita rasakan dari kenikmatan dunia ketika Allah bukakan bagi kita, jauh dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Oleh karena itu di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kafir. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalau tidak salah tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ketika berjalan di suatu jalan dan beliau di atas kudanya dituntun oleh seorang muridnya yang memuliakan beliau, lalu beliau didatangi oleh seorang Nasrani, seorang non-muslim, yang dia seorang miskin. Kemudian orang non-muslim ini, Nasrani ini, dia mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, "Imam, Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan," dan itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan engkau ini mukmin, tapi engkau dimuliakan. Maksudnya banyak murid-muridnya yang berusaha mendekat kepada beliau, memuliakan beliau, bertanya kepada beliau karena beliau seorang alim. Sedangkan saya ini, dia bukan muslim, ya, seorang miskin, hidupnya susah. Bagaimana? Artinya ini tidak cocok, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi Anda dengan kenyataan yang ada. Engkau dimuliakan, seakan-akan berada di dalam surga. Kemudian beliau menjawab bahwasanya andaikan engkau mengetahui, ya, apa yang Allah janjikan bagi seorang mukmin walaupun dia berada di atas kenikmatan di dunia ini, andaikan engkau mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah kepada seorang mukmin di surga kelak dari kenikmatan, niscaya engkau akan katakan bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Senikmat-nikmatnya orang menikmati dunia ini dengan hartanya, dengan kedudukannya,
pasti ada kesedihan, pasti ada kegelisahan, pasti ada ketidaknyamanan, dan itu semua tidak akan ada di dalam surga. Tidak ada keluh kesah. Ya, semakin banyak harta orang, semakin banyak keluh kesahnya, semakin banyak kesibukannya, semakin banyak permasalahannya. Semakin tinggi kedudukan orang di mata manusia atau di dunia ini, semakin banyak orang-orang yang akan hasad kepada dia, semakin banyak orang-orang yang dengki dan memusuhi dia, semakin banyak orang yang akan mau mencelakakan dan menyaingi dia, dan seterusnya. Di akhirat nanti tidak ada. Wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut, kata Allah, arti tentang orang-orang di dalam surga, apa yang ada di dalam hati mereka dari kedengkian. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian. Semua orang merasa menikmati surga itu. Semua merasa dia yang paling dimuliakan, dia yang paling menikmati surga itu, ya. Dan mereka itu seperti bersaudara. Dan mereka akan berada di atas dipan-dipan, di tempat-tempat tidur. Mereka berhadap-hadapan, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa sungguhnya perniagaan, dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Dan ketahuilah bahwasanya perniagaan dan dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Ini yang harus ada. Setinggi apapun kita raih kesuksesan dunia, harta yang kita tetap kita ingat ini kecil dibandingkan dengan apa? Surga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran sama sekali. Tiga hal ini, ya, disifatkan dengannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Tidak pernah terlihat. Tidak ada manusia di dunia ini, makhluk di dunia ini yang pernah melihatnya di dunia ini. Kenikmatan surga itu tidak pernah didengar oleh telinga. Orang mungkin tidak melihat, tapi dia mendengar. Dia mendengar, oh saya dengar ini indah, oh ini mewah, oh ini nikmat dan sebagainya. Ada orang yang kita dengar, dan mungkin dia walaupun mendengar saya, dia menikmatinya. Kadang-kadang orang yang mendengar saya itu lebih menikmati daripada orang yang melihat, merasakan dan menyaksikan. Karena kadang-kadang apa yang kita dengar itu tidak lebih baik daripada kenyataan. Laisal khabaru kal muayanah. Ya, berita kadang-kadang beda dengan apa? Kenyataannya. Dan orang kalau masih dalam khayalannya kadang-kadang lebih nikmat. Begitu dia menikmatinya ternyata tidak seperti yang dia perkirakan. Ya, mungkin bisa saja dia mengatakan, oh lebih baik saya khayalkan aja, lebih nikmat. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Dan tidak pernah terlintas di dalam pikiran. Jadi apapun yang dibayangkan orang, apapun yang direnungkan orang tentang surga, hakikat surga tidak akan pernah sampai kepada hakikat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang paling rendah. Bagaimana dengan surga Firdaus yang paling tinggi? Ya, itulah yang harus kita ingatkan diri kita. Dan kita minta kepada Allah. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta surga. Is'alu al-firdaus al-a'la. Mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Walaupun amal kita sedikit, walaupun kita berjuang sedikit, tapi kita meminta yang lebih dari Allah Subhanahu. Dan Dia Maha Pemurah. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan surganya karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, bukan semata karena amal kita. Ya. Nah, itu yang harus kita yakini. Kita harus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Walaupun sedikit amal kita, mudah-mudahan amal yang sedikit ini memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ketaatan yang tidak banyak ini bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka.
Kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah.